saat abang memamerkan aneh-anehnya, kita diam. Di saat abang memamerkan kekayaannya, kita juga diam. Tapi di saat abang membela koruptor atas nama presiden, kita para netizen, saya lawan. Unfollow. Harapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Allah taek sak resek man cangkemmu. Disik kasusnya Nadim, jangan pelit ke pengacara. Kasusnya Febri, tutup fakultas hukum. Saya sudah kaya raya. Cangkem kok mencela-mencele kok ancuk raimu man. Aman ya buat Bang Hotman Paris, daripada nyatut-nyatut nama presiden terus ngomong suka ditelepon presiden, ngobrol sama presiden, mending urusin dulu aja komunikasi sama anaknya. Udah setahun tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hanel Surapentol, Hanel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Kali ini kita akan membahas polemik yang menyeret nama Hotman Paris terkait keputusannya menjadi kuasa hukum dalam sebuah perkara yang sedang ramai dibahas publik, serta kontroversi karena pernyataannya yang dinilai menyeret nama presiden. Reaksi netizen pun bermunculan dari berbagai arah, bahkan muncul tanggapan dari orang-orang terdekatnya yang semakin membuat isu ini memanas. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Saya juga bisa membuat closing sepanjang plus mainnya 1.000-1.500 kata dengan gaya khas Hanel, reaksi yang kritis, mengalir dan menghibur, tetapi tetap menghindari penyampaian tuduhan yang belum terbukti sebagai fakta sehingga aman untuk dipublikasikan di YouTube. Kagak ngobrol sama anaknya. Percuma Bang, suka hadir di masalah-masalah masyarakat kecil, tapi nggak pernah hadir sebagai ayah dalam rumah. Halo Hotman, ya. Namamu sudah cukup baik, ya, karena kau banyak menolong masyarakat, ya. Tapi untuk kali ini kau pasang badan untuk orang yang bersalah, jelas seluruh Indonesia ini melihat, ya gitu. Nah, sekarang tujuan kau apa? Hanya ingin menyenangi hati klien kau, begitu, ya. Yang namanya koruptor tetap koruptor, ya. Tidak ada ampun untuk koruptor. Koruptor adalah maling, ya. Maling harus dihukum. Itu menurut aku, ya. Jangan pasang-pasang badan mau 25 tahun, mau 70 tahun pun kau jadi pengacara siapa kau bilang klien kau itu, nggak ada urusan, ya, nggak ada urusan. Nanti setelah ini kalau follower kau berkurang wajar, karena orang menginginkan, ya, yang namanya kebenaran, yang namanya keadilan harus diadili, harus ada pengadilan. Dulu simpatik lihat Hotman Paris, sekarang fanatik lihat dia. Karena apa? Dia pengacara Febri Adriansah, maling korupsi, 47 kilo batang emas sama pencucian uang. Kenapa dia harus pengacaranya? Padahal dulu terkenal dia anti korupsi, sekarang malah dia yang belai korupsi. Wow. Dan membuat rakyat kembali kemudian abang-abang menyimpulkan bahwa ketika ada oknum yang di lingkaran presiden tidak boleh disentuh, bahkan dalam proses penetapan tersangka harus minta izin dulu pada presiden. Tidak begitu ceritanya, betul? Betul tidak kawan-kawan? Nah, maka Betul nih, advokat Hotman Paris. hari ini kami ingin tegaskan mengutuk keras pernyataan Hotman Paris ini, kawan-kawan. Beliau yang kami lihat hari ini, kawan-kawan, soal branding diri di media sosial yang kemudian beliau lakukan hari ini, kawan-kawan. Beliau menunjukkan bagaimana harta kekayaan yang kemudian, ya itu kan kita kembalikan ke proses hukum, ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden yang sebelumnya kita kembalikan ke Dengarin mekanisme Hotman. hukum yang berlaku. Sekali lagi, Bapak Presiden RI, Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Metro Jaya, sekali lagi Hotman minta maaf. Teruntuk Bapak Hotman Paris, pengacara yang sebelumnya bilang Nadim pelit dan tiba-tiba mau membela ex Jampitsus Febri Adriansah yang katanya tanpa mengharapkan imbalan. Gini Pak, berhenti bawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Betul. Berhenti narik-narik presiden dalam kasus ini. Presiden saat ini sedang sangat serius untuk memberantas korupsi. Iyalah. Untuk memberantas serakah nomiks. Tanpa tebang pilih, termasuk orang-orang terdekatnya, termasuk orang-orang yang sebenarnya ia banggakan tapi berkhianat. Betul. Dan kalau sampai terbukti Febri Adriansyah ini melakukan apa yang kemudian saat ini diduga, maka dia pengkhianat besar. Iyalah.
Dan salah ketika Anda bilang bahwa Anda membela Febri Adriansyah untuk menjaga marwah presiden karena Febri ini orang kepercayaan presiden. Salah besar, Pak. Justru Anda sedang merusak marwah presiden dengan menarik-narik presiden ke dalam kasus ini yang seolah-olah presiden ini tebang pilih dalam menindak orang ketika dia salah. Dan perlu dicatat Pak Hotman, bicara orang kepercayaan, orang yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo Subianto, gak hanya Febri Adriansyah. Iya, banyak. Sebagai seorang kepala negara, presiden, saat ini beliau memiliki sangat banyak orang yang dipercaya dan dibanggakan. Betul. Tapi beberapa kemudian berkhianat kepada beliau. Nah, lihat sebelumnya, ex kepala BGN, Dadan, sudah sangat dipercaya, kurang dekat apa dia dengan Presiden Prabowo Subianto, tapi kemudian berkhianat. Jadi jangan asal ngomong, Bapak Hotman. Kalau ex Jampisus ini Febri Adriansyah terbukti bersalah harus ditindak. Dan sepertinya Anda harus belajar hukum lagi, Pak Hotman. Sejak kapan yang berwenang mau menindak orang harus izin kepada presiden? Bahwa ketika yang berwenang mau menindak orang yang dianggap kepercayaan dan dibanggakan oleh presiden itu harus ada izin presiden. Anda sedang mengotori nama presiden. Betul. Di sini presiden justru tidak boleh mengintervensi apapun atas peran, wewenang dan fungsi para aparat hukum ini kok. Sekonyong-konyongnya Anda ngomong seperti itu. Memalukan Pak dengan sepak terjang Anda yang begitu lama yang biasanya Anda bangga-banggakan. Jadi sekali lagi berhenti membawa-bawa dan menarik-narik presiden dalam kasus ex Jampisus. Biarkan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya, sesuai dengan aturan yang ada, dan tidak boleh ada intervensi presiden dalam kasus ini. Teruntuk Makanya ya, sama pengacara itu harus benar-benar tidak boleh pelit ya. Oke. Makanya lain kali jangan pelit-pelit sama pengacara. Pengacara mahal itu memang mahal. Pengacara berbobot itu mahal. Ya. Saya tidak minta imbalan apapun, walaupun semua konglomerat dari sekarang. Itulah saya mau. Saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampisus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Yang berkoar-koar, yang seakan-akan pro rakyat, membantu rakyat, tapi ternyata seperti ini. Aduh, gue rasa ini akhir dari karirnya dia, guys. Betul. Tapi jangan terkecoh ya, guys. Perseteruan antara anak dan bapaknya itu hanya mau menaikkan nama dia sebagai pengacara pengganti bapaknya. Waduh. Dan memberikan image bahwa anaknya lebih baik dari bapaknya. Please guys, be smart. Ini momen untuk menaikkan nama dia. Oke? Udahlah. Taulah permainan kayak begitu. Itu mah permainan lama. Oke? Kalau menurut kalian ini sebuah kemunafikan atau gimana? Ya. Bang Hotman bilang katanya si Febri itu dikriminalisasi. Katanya penggeledahan di rumah Febri itu kagak sesuai prosedur, terus langsung ditersangkain. Nih gua kasih tahu ya, temen gua Nikita Mirzani, dia dituduh TPPU tapi belum terbukti, tapi langsung aja ditersangkain, dicari-cari aja gitu kasusnya sampai dapet, langsung dipenjarain. Itu baru kriminalisasi, ya. Lah Febri ada nggak sampai sekarang ditangkep? Yang udah jelas barang bukti berserakan, ada nggak dia pakai rompi? Di borgol nongol ke publik itu ada nggak? Masih dibilang kriminalisasi. Kalah lo ame janda anak 3, ya, iket tepler lo ke belakang. Malu orang mah salah malah ngumpet. Tolong. Inggris, karena apa? Jampisus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia maksud Cemana nih maksud abang ini bang bawa nama presiden atas kasus yang akan abang tangani? Ya kalau abang memang harus menjadi pengacaranya Febri, bang, abang kerjakan adalah tugas abang secara profesional, gitu kan? Jangan kemudian menjual-jual nama presiden. Presiden sudah jelas berkomitmen untuk membersihkan birokrasi dari tindak pidana korupsi, yang mana sudah berkali-kali presiden mengultimatum para pejabat untuk membersihkan dirinya dan menghindari hal-hal yang bersangkutan dan berkaitan dengan korupsi. Nih salah satu contoh komitmen Presiden Prabowo Subianto. Kalau beliau memang anti korupsi, bang, kadernya sendiri aja bang nggak dilindungi. Beliau tidak akan memberikan kuasa hukum dan pembelaan hukum untuk kader-kadernya yang terlibat tindak pidana korupsi, langsung dipecat. Nah ini bisa kita lihat bahwasannya Presiden Prabowo Subianto itu pasang badan untuk melindungi kepentingan rakyat, melindungi triliunan rupiah uang rakyat yang nantinya akan diputaran kembali demi kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Tidak ada lagi toleransi untuk korupsi. Presiden dan rakyat secara umum itu mengharapkan dan menginginkan birokrasi yang bersih agar kemudian uang pajak rakyat yang rakyat bayarkan itu bisa bermanfaat dan membantu teman-temannya yang membutuhkan.
Ya, kalau seandainya memang terpaksa harus bertugas sebagai lawyer, kerjakan secara profesional. Jangan menjual nama presiden, dan justru itu bisa membingkai presiden akan melindungi koruptor. Apakah dengan presiden sayang dengan Jampitsus itu, maka presiden akan melindungi dari tindak pidana atau kesalahan yang dilakukannya? Kan tidak. Prestasi-prestasi yang dilakukan oleh si Febri dalam menyelamatkan dan mengembalikan kekayaan Indonesia itu adalah bare minimum. Tugas yang memang harus dia lakukan. 1000 kebaikan dia tidak akan bisa memaafkan satu kesalahan yang sangat fatal. Nah, sekarang rakyat juga sedang bertanya-tanya, Bang Hotman, kenapa kemudian status Febri dari tersangka malah sekarang berubah jadi saksi? Nah, itu yang kemudian akan menjadi polemik baru. Jadi saran saya, kerjakanlah tugas secara profesional, jangan menjual nama presiden. Presiden sayang kepada pejabat yang benar-benar melaksanakan tugas sesuai konstitusi dan tidak mengkhianati negara ini. Kalau saya bersama presiden untuk memberantas korupsi, bukan membela koruptor. Bagaimana menurutmu? Miris, karena apa? Orang kalau nafsuan dan terlalu nafsu memang suka menjadi ngawur dan Ini ya 1, 2, 3. Makin menghebohkan anak-anaknya Hotman Paris Hutapea angkat suara. Kalau kemarin si Frank Alexander, sekarang adiknya si Fritz ikut bersuara. Sebenarnya kemarin sudah muncul sih dia di komenan orang aja. Nah, tapi perkara membahas tentang aspri-asprian ini itu makin heboh, guys. Ya, dia ngomongnya begini, makan itu karma sekarang. Ini si Fritz yang ngangkat di instastory-nya dia. Ini instastory-nya si Fritz ya. Kemudian ini si Beni Janah, ini adalah postingan yang diangkat oleh Kemenkur yang kemarin aku bahas. Kemudian nih kalian bisa baca ya tentang apa, tentang katanya maklar kasus, kemudian sogok menyogok, dan entah kalian baca sendiri sampai ada kata-kata kasar di situ yang nanti aku blur. Nah, dia ngomong, mampus lu, karma itu nyata. Nih, dia ngomong begini juga si Fritz ya. Hey Aspri, inget gak lu dulu pernah fitnah-fitnah keluarga gue dan jadi racun di kantor? Makan itu karma sekarang. FUB. Terus ini lagi, kita yang diam-diam aja, tapi Tuhan punya cara lain, dibuka dengan sendirinya. Ya ampun. Terus nih ya, perkara si Frank Alexander kemarin buka suara ya, ada netizen yang komen begini, kenapa nggak bilang langsung ke ayahnya? Kenapa harus diviralkan? Nah, ini di statusnya si Frank Alexander ya. Terus dia ngomong begini, udah 1 tahun nggak omongan, sudah pisah jalan, makanya buka kantor sendiri. Tuh akhirnya dia ngomong, udah diomongin ke bapaknya, karena nggak ketemu makanya misah gitu cenah. Nah, sementara bapaknya kita lihat ya, followersnya dari 9,8 M, sekarang kalau dicek 9,7 M, berkurang 100.000. Gitu. Wow. Kenapa? Apakah netizen ikut kecewa tentang urusan ex Jampitsus ini? Jadi menarik banget ya guys ya, ternyata segitu banyaknya orang yang kontra terhadap keputusan daripada Hotman Paris yang membela si ex Jampitsus Febri Adriansyah. Nah, kalau kalian termasuk orang yang pro dengan keputusan Hotman Paris untuk membela Febri Adriansyah, atau kalian adalah orang yang kontra nih guys? Frank Alexander ini memposting fotonya dengan ibunda tercinta. Nampaknya ini beneran dukungan, gak ada habis-habisnya buat ibunda tercinta. Garda terdepan, anak laki-laki itu adalah garda terdepan dari mamanya. Ini mantap banget sih, terlove banget sih Frank. Cintanya buat ibunda ya, buat Fritz juga yang benar-benar sepertinya membela mati-matian ibunya ya dalam kasus ini. Anyway, si Frank udah buka akun IG-nya guys. Dari followernya 5.000 sekarang udah 66.800. Boleh ngomong jarak. Tanya kakekmu, masa tanya gua? Pertama, Bang Hotman sampaikan, ini penggeledahannya nggak benar. Gimana orang digeledah padahal belum ada tersangkanya? Ya boleh. Advokat yang masih pendidikan juga tahu. Syarat penggeledahan itu boleh dilakukan apabila perkaranya sudah naik ke tahap sidik. Maka upaya paksa boleh dilakukan. Karena salah satu tujuan dari penggeledahan ini adalah untuk mengumpulkan barang bukti atau alat bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana. Lu punya otak gak? Penetapan tersangkanya boleh dilakukan setelahnya. Ini bingung gitu loh. Kemudian yang kedua, penggeledahan dan penetapan tersangkanya tidak izin presiden. Dalam hukum tidak perlu ada izin presiden. Kalau begini justru saya bertanya, ini Bang Hotman ini ahli hukum atau ahli politik? Tanya kakekmu, masa tanya gua? Ya kalau urusan politik dan kekuasaan ya terserah lah. Tapi kan abang nih tampil sebagai penasihat hukum. Urusan politik biarlah dibicarakan di luar forum begitu. Lu punya otak gak? Saya nggak ngerti lah. Ya, apa yang dipertontonkan dalam hal ini? Pembelaan-pembelaannya sama kayak netizen gitu. Ini orang yang disayangi oleh presiden. Ini orang yang justru dalam hukum itu ada pemberatan. Apabila tindak pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum,
menggunakan kekuasaannya maka bisa diperberat sepertiga. Justru begitu. Dia diberikan kewenangan, diberikan fasilitas, kok disalahgunakan. Justru diperberat. Bukan malah dia tidak boleh diproses. Tanya kakekmu, masa tanya gua? Boleh ngomong jorok? Oke, sepertinya kredibilitas dari Hotman Paris mulai diragukan, guys ya. Ya, dulu saya ngefans, dulu saya respect sama Bang Hotman Paris karena sering membantu rakyat-rakyat miskin yang berperkara hukum. Tapi ternyata itu semua hanya kedok, hanya pencitraan, nyari simpati masyarakat, modal untuk iklan, untuk promosi, untuk pemasaran, biar dilihat, wah Bang Hotman Paris ini menolong orang-orang susah. Nggak taunya itu cuma trik marketing aja ya. Aslinya ya semuanya butuh duit. Silahkan Bang Hotman Paris membela siapapun, tapi kalau mencederai perasaan masyarakat ya ngapain? Itu Febri itu koruptor, ratusan triliun duit rakyat digarong sama dia, tapi malah dibela sama Anda. Yuk bareng-bareng lah kita unfollow itu Bang Hotman Paris. Ngapain juga ngefans sama orang seperti ini, bela koruptor. Setuju ya, unfollow bareng-bareng guys. Tadi bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan? Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Lia Medan. Jangan sombong kali kau ya. Mereka itu manusia juga, walaupun mereka wartawan dan mungkin tidak sekaya kau, ya. Tapi mereka pencari berita, ya, dan itu akan dilihat oleh masyarakat, ya. Jawabnya santai aja, nggak usah kayak kau yang kecolongan kali, ya. Nah, jadi menurut aku pengacara sehebat apapun kalau membela koruptor bagiku tuh nggak ada hebat-hebatnya. Betul, ya? sepakat. Dan kau bilang kenapa enggak tanya dulu sama Kapolri? Kau bilang pakai otak. Kau lah pakai otak nggak kau bertanya kayak gitu? Apa mungkin orang ya yang namanya mau menggerebek ngasih tahu dulu sama orang yang menyayanginya, menganggap kebanggaan? Ya pasti nggak akan terlaksana, dan kami masyarakat tidak akan tahu adanya 74 kilo emas, uang dolar triliunan, dan di beberapa tempat penggerebekan, ya udah pasti nggak akan terjadi itu, ya. Jadi kalau kau merasa orang tolol, siapa yang tolol sebenarnya? Nah, pertanyaan kau itu balik lagi kepada diri kau sendiri, ya. Gitu aja. Aneh kau, ya. Ada pula koruptor harus dihormati, mau sebesar apapun jasanya, tapi kalau ujung-ujungnya dia tetap korupsi, tidak ada penghormatan. Betul. Ya, untuk hal-hal seperti itu. Gitu aja ya. Seharusnya dia mendapatkan bintang yang baik, ya. Udah cukup, ya. Gaji udah cukup, ya. Tapi memang serakah, dah. Gitu aja lah ya. Kenapa Kapolri gak izin dulu ke Presiden waktu tetapkan si Febri jadi tersangka? Padahal si Febri itu adalah kebanggaan Prabowo. Bahkan katanya tangan kanan Prabowo. Aku mau tanya nih sama Bang Hotman, emang harus izin dulu kalau Polri mau nangkap koruptor? Justru goblok kalau harus minta izin, bahkan sama Presiden sekalipun. Bagaimana coba kalau gak diizinin sama Presiden? Pak Prabowo, izin saya mau nangkap tangan kanan Bapak. Gak boleh. Terus gimana? Emas 74 kilo dan uang ratusan miliar itu pasti hilang, dimakan sendiri. Gini, salah satu syarat negara demokrasi itu adalah adanya badan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Jadi kalau Kejagung Polri itu minta izin dulu ke Presiden, itu artinya dia gak independen. Saya ingatkan sama Bang Hotman, jangan bawa-bawa lagi nama Presiden Prabowo. Dikit-dikit saya adalah pengacara Prabowo selama 25 tahun. Waktu kasus Nadiem selalu bawa-bawa nama Prabowo, sekarang pun sama. Meskipun Bang Hotman ini dekat dengan Prabowo, saya yakin Pak Prabowo gak bakal mentolerir persoalan korupsi. Kemudian katanya Hotman itu gak berharap bayaran dampingi Jampinsus Febri ini. Gimana, percaya gak kalau Bang Hotman gak berharap bayaran dari Febri? Baru ini Hotman Paris ditunjuk jadi kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansah. Yang bikin gue heran, bukannya fokus ngebela klien dengan argumentasi hukum, malah bawa-bawa nama presiden. Kok bisa? Mari kita bahas.
Pertama, buat gua, lo mau jadi pengacara siapapun, itu hak lo, bos. Bahkan ke Febri Adriansyah sekalipun. Silahkan. Pengacara memang tugasnya membela yang bayar kok. Dan yang bayar itu sering disebut klien. Mau salah atau benar ya, memang begitu. Ya wes gitu loh. Sampai sini paham kan? Masa nggak paham? Kedua, yang konyol adalah bukan karena lo jadi pengacaranya, bang. Yang konyol justru ngapain lo bawa-bawa nama presiden? Kalau memang yakin klien lo itu nggak bersalah, lawan dengan pasal, lawan pakai bukti, lawan dengan argumentasi hukum. Bukan malah jual-jual nama presiden. Seolah-olah presiden harus ikut menentukan proses hukum. Seolah-olah presiden sayang tuh sama Jampitsus karena langkahnya mengembalikan uang negara senilai 430 triliun. Kalau memang ada aturan penetapan tersangka harus izin presiden, tunjukin pasalnya dong. Kita debatin bila perlu. Kalau nggak ada, jangan bikin masyarakat seolah-olah itu aturan main hukum. Masa hal kayak gini harus kita perdebatin sih? Apa perlu kita debat di rakyat bersuara? Gimana? Ketiga, berkali-kali gue bilang, nggak ada seorang pun yang kebal hukum di negara ini. Mau rakyat biasa, mau pejabat, mau penegak hukum, bahkan orang dekatnya presiden dan sayang presiden pun nggak bakal bisa kebal dari hukum. Fakta bahwa Febri pernah menangkap koruptor bukan berarti dia otomatis bersih dari dugaan korupsi dan kasus apapun, bang. Kalau Febri ini disangkakan dengan kasus pidana apapun itu, ya biarkan diuji lewat proses hukum. Justru negara hukum bekerja seperti itu. Keempat, Presiden Prabowo juga berkali-kali menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Bisa lihat kok di video ini, dan ini. Jadi jangan bangun narasi seolah-olah presiden akan menghalangi proses hukum hanya karena seseorang pernah menjabat sebagai penegak hukum atau punya pengacara hebat kayak Hotman Paris. Presiden bukan tameng hukum siapapun, termasuk Febri yang sekarang lo bela. Kalau memang klien lo itu nggak bersalah, buktikan di pengadilan. Jangan jual-jual nama presiden. Terakhir bang, selamat ya bang Hotman dapat klien kelas kakap. Ikhlas sekali anda ini. Ikhlas, asli, benar-benar ikhlas. Tapi sekali lagi, jangan bawa-bawa nama presiden. Kalau memang yakin dengan argumen hukum lo, silakan diselamatkan. Bila perlu, debat berdua kita. Gimana menurut kalian? Terus kata si pengacara kondangan ya, yang kaya raya, ya, yang nggak perlu duit, ya, katanya si Febri itu dikriminalisasi, tidak izin, tanpa izin dari presiden. Padahal kita udah tahu semua pidato presiden ya. Orang kaya raya ya, orang kaya raya yang nggak perlu duit, ternyata dikejar-kejar pajak ya. Ternyata banyak pajak yang belum dibayar. Terus sementara kata Kapolri bahwa penyidikan Febri sudah sesuai dengan arahan dari presiden. Terus percaya mana? Kalau aku percaya Kapolri daripada si pengacara kondangan penjilat, ya. Anak Hotman Paris bernama Frank Hutapea menyerang ayahnya sendiri lewat Instagram dengan menyebutkan kebanyakan pencitraan. Bahkan angpau nikahan adiknya saja diambil padahal mengaku tidak butuh uang. Dan serangan ini muncul tepat setelah Hotman resmi jadi kuasa hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah yang berstatus tersangka korupsi dan pencucian uang. Yang mana Hotman klaim membela tanpa bayaran karena Febri berjasa mengembalikan 430 triliun ke negara. Dan kabarnya ayah dan anak ini sudah setahun tidak saling berkomunikasi. Di konferensi persnya, Hotman bahkan menuding Kapolri Listio Sigit Prabowo menetapkan Febri sebagai tersangka tanpa pamit ke Presiden Prabowo. Dan pernyataan ini langsung ditegur Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni, yang memastikan Presiden tidak berkenan namanya dibawa-bawa. Menariknya, Frank sendiri ini tegaskan kalau dia itu tidak mempersoalkan ayahnya berpihak ke Febri loh. Yang dia tolak itu cuma satu, jangan seret-seret nama presiden. Jadi sekarang Hotman diserang dari dua arah sekaligus nih, dari Senayan dan dari rumahnya sendiri. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya udah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya saya udah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebabnya saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu klarifikasi di medsos seolah-olah Hotman mengambil uang angpau dari anak waktu kawinan, yaitu Pris. Kamu semua akan terkejut betapa baiknya seorang bapak.
beberapa hari sebelum acara resepsi nikahan Fritz, konglomerat Prayogo Pangestu memanggil Hotman dan Fritz ke kantornya. Dan pada saat itu Bapak Prayogo Pangestu sudah menyediakan 2 box, 2 kotak yang berbeda yang isinya uang. Kotak pertama 200 juta isinya oleh Bapak Prayogo dan sekretarisnya diserahkan kepada Fritz dan disebutkan ini angpau dari Bapak Prayogo kepada Fritz, yaitu 200 juta. Sedangkan kotak kedua diserahkan ke Hotman isinya 800 juta karena beliau itu adalah mantan klien saya. Ya, jadi sekali lagi angpau itu hanya 200 juta. Tegas itu disebutkan itulah angpau dari Pak Prayogo Pangestu. Itulah yang dituduh seolah-olah yang 800 juta pun saya ambil. Padahal itu adalah oleh-oleh dari mantan klien kepada mantan pengacaranya. Dan tegas diucapkan itu dalam pertemuan tersebut. Kemudian lanjut ke pernikahan resepsi adat. Secara hukum adat Batak harusnya seluruh angpau itu diambil oleh orang tuanya. Tapi saya mengatakan kepada istri kasih semua. Sehingga seluruh uang angpau dari Fritz dan dari relasi-relasi saya yang semuanya pengusaha diserahkan kepada Fritz 100%. Demikian juga nikahan dari Frank yang ini mau ngurus Jampitsus Febri atau kelarin masalah keluarga ini? Nikah di hotel sangat mewah, 100% uang angpaunya diserahkan kepada Frank, tidak ada satu perak pun yang dipersoalkan. Yang diributkan hanya yang 800 juta yang dikasih oleh Bapak Prayogo, yang itu bukanlah uang angpau, tapi oleh-oleh dari seorang mantan klien kepada pengacaranya, sedangkan yang angpau tegas disebutkan hanya yang 200 juta. Mengenai kehidupan, tiga-tiganya anak saya sejak SMA sudah sekolah di sekolah paling mahal di Jakarta, yaitu JIS, Jakarta International School, yang semua anak orang bule dan anak konglomerat di sana. Habis itu lanjut semua sekolah ke Inggris, tiga-tiganya dapat gelar sarjana hukum dari Inggris. Bahkan Frank sempat ambil 6 bulan di college di Amerika, kemudian pindah ke London. Felicia pernah 2 bulan di Harvard Law School, kemudian pindah ke London. Bahkan mereka itu sering training saya kirim. Frank saya kirim magang ke Australia. Felicia pernah saya kirim ke Harvard dan juga di pengadilan di Inggris. Fritz magang di London dan juga pernah di universitas di New York City di Amerika, di mana artis becek-becek pernah kuliah di sana. Jadi mereka merasakan kehidupan yang sangat mewah. Bahkan magangnya itu Fritz dan Felicia kadang juga ke Oxford dan Cambridge di Inggris. Semua biayanya saya bayar sangat mahal. Wow. Ya, sangat mahal. Ya. Jadi nggak mungkin saya mengambil hak uang yang bukan hak saya. Saya tidak kelas begitu. Sekali lagi, saya tidak kelas begitu. Ya. Salam dari Hotman Paris. Saya melihat satu hal yang menurut saya menarik dari polemik ini. Yang ramai diperbincangkan publik sebenarnya bukan semata-mata soal siapa yang menjadi pengacara seseorang. Dalam negara hukum, setiap orang memang berhak mendapatkan pendampingan hukum. Itu adalah prinsip yang harus dihormati. Yang justru memicu gelombang reaksi dari netizen adalah bagaimana narasi yang dibangun di ruang publik ketika perkara tersebut sedang berjalan. Kalau saya pribadi melihatnya begini. Di era media sosial seperti sekarang, setiap kalimat yang keluar dari seorang tokoh publik akan langsung dipotong, dibagikan, diperdebatkan, bahkan seringkali dipelintir oleh banyak orang. Akibatnya, satu pernyataan saja bisa menimbulkan persepsi yang sangat luas. Entah persepsi itu benar ataupun salah, dampaknya tetap besar. Itulah yang menurut saya sedang terjadi dalam kasus ini. Dari video yang kita tonton tadi, terlihat bahwa reaksi netizen datang dari berbagai sudut pandang. Ada yang kecewa, ada yang membela, ada pula yang mencoba melihat persoalan ini secara lebih tenang. Bagi saya, itu hal yang wajar. Di negara demokrasi, masyarakat memang bebas menyampaikan pendapat selama dilakukan dengan cara yang baik dan tidak melanggar hukum. Yang juga menarik perhatian saya adalah bagaimana isu ini kemudian melebar ke persoalan hubungan keluarga, jumlah pengikut media sosial, hingga berbagai komentar dari konten kreator lain.
Padahal inti persoalan hukumnya sendiri masih harus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Kadang-kadang media sosial memang seperti itu. Satu isu bisa bercabang kemana-mana sehingga orang akhirnya lupa mana pokok persoalan dan mana sekadar drama turunannya. Saya pribadi selalu berpendapat bahwa pengadilan opini di media sosial tidak boleh menggantikan pengadilan yang sebenarnya. Netizen boleh memiliki dugaan, boleh memiliki pendapat, bahkan boleh mengkritik keras sekalipun. Tetapi pada akhirnya, keputusan benar atau salah dalam perkara pidana tetap berada di tangan aparat penegak hukum dan pengadilan. Itu yang menurut saya harus terus kita jaga bersama. Di sisi lain, saya juga memahami mengapa banyak orang merasa emosional melihat isu seperti ini. Korupsi merupakan persoalan yang sangat sensitif di Indonesia. Masyarakat sudah terlalu sering mendengar berita mengenai kerugian negara, sehingga ketika ada dugaan kasus baru muncul, respons publik biasanya langsung sangat keras. Rasa kecewa masyarakat tentu bisa dipahami karena mereka berharap penegakan hukum berjalan secara adil dan transparan. Yang saya harapkan adalah semua pihak dapat lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata ketika berbicara di depan publik. Tokoh yang memiliki jutaan pengikut memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat memahami suatu perkara. Oleh karena itu, setiap pernyataan sebaiknya membantu memperjelas persoalan, bukan justru menambah ruang bagi berbagai penafsiran yang bisa memicu polemik baru. Saya juga melihat satu pelajaran penting dari video ini. Di zaman sekarang, kepercayaan publik adalah aset yang sangat berharga. Membangunnya membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi menguranginya bisa terjadi hanya karena beberapa pernyataan yang dianggap kurang tepat oleh masyarakat. Terlepas dari siapa yang benar atau salah, persepsi publik dapat berubah sangat cepat, apalagi ketika informasi menyebar dalam hitungan detik melalui media sosial. Sebagai penonton, menurut saya kita juga harus lebih bijak dalam menyaring informasi. Jangan langsung percaya pada satu potongan video, satu unggahan, atau satu narasi saja. Cobalah melihat berbagai sudut pandang, membaca informasi dari sumber yang beragam, dan menunggu perkembangan resmi dari proses hukum. Dengan begitu, kita tidak mudah terbawa arus emosi atau kesimpulan yang terlalu dini. Saya pribadi lebih memilih menunggu bagaimana fakta-fakta akan diuji dalam proses hukum. Disitulah semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen, bukti, dan pembelaannya. Jika memang ada pelanggaran, biarlah hukum yang bekerja. Jika ternyata ada kesalahpahaman, biarlah proses hukum pula yang meluruskannya. Prinsip itu menurut saya jauh lebih sehat dibandingkan langsung memvonis seseorang hanya berdasarkan potongan-potongan informasi yang beredar. Yang jelas, polemik ini menunjukkan betapa besarnya perhatian masyarakat terhadap isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Tingginya perhatian publik merupakan hal yang baik selama tetap diiringi sikap kritis, objektif, dan menghormati proses hukum. Kritik boleh disampaikan, tetapi jangan sampai berubah menjadi penyebaran informasi yang belum terverifikasi atau serangan pribadi. Itulah pendapat saya mengenai video yang baru saja kita saksikan. Ini adalah pandangan pribadi saya sebagai seorang kreator reaksi yang mencoba melihat persoalan dari berbagai sisi. Saya tidak bermaksud menghakimi siapapun ataupun menyimpulkan hasil dari perkara yang masih berjalan. Mari kita sama-sama mengikuti perkembangan resminya dan menghormati proses hukum yang berlaku. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah kalian lebih melihat polemik ini sebagai persoalan strategi komunikasi di ruang publik, sebagai persoalan etika profesi, atau memang murni sebagai perdebatan hukum? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Saya ingin membaca berbagai sudut pandang dari kalian. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung terus Hanel Surapentol dengan cara klik like,
subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak yang bisa mengikuti diskusi secara sehat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.